Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Syeka Fatima, NPM 19753019, Manajemen Informatika 2A. Saya akan melanjutkan konseptual basis data bagian 2. Saya akan membuat physical data modeling dari desain konseptual yang saya buat. Saya membuat desain konseptual tentang sistem ekonomi akibat COVID-19 pada PT Fast Food Indonesia. Untuk mengetahui penurunan gaji karyawan yang disebabkan oleh COVID-19, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 saat ini. Di sini saya sudah membuat desainnya menggunakan data modeler. Yang pertama ada entitas karyawan yang memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, jabatan, nomor telepon, gaji karyawan. Lalu untuk entitas kedua yaitu entitas perusahaan, di mana terdapat atribut ID perusahaan, departemen, alamat, jenis perusahaan, nomor telepon. Dan atribut yang terakhir yaitu pemilik perusahaan dengan atribut ID pemilik perusahaan, nama departemen, nama depan, nama belakang, email, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Untuk UID sendiri adalah string numerik atau alfanumerik yang dikaitkan dengan satu entitas di dalam sistem. UID memungkinkan untuk menyelamatkan entitas itu sehingga ia dapat diakses dan berinteraksi dengannya. Jadi, sudah jelas bahwa pada entitas karyawan, ID karyawan menjadi primary key-nya. Dan begitu juga pada entitas perusahaan, ID perusahaan menjadi primary key-nya. Karena di sini simbolnya disimbolkan dengan pagar. Dan begitu pula dengan pemilik perusahaan, menjadi ID pemilik perusahaan menjadi primary key-nya. Lanjut, ini adalah hasil physical data modeling. Nah, jadi di sini akan menjadi lebih jelas pada setiap entitasnya memiliki tipe apa. Untuk entitas perusahaan sendiri, PK-nya ID perusahaan dan FK-nya kita bisa lihat nih di sini karyawan ID. Dan sama seperti entitas perusahaan, entitas pemilik perusahaan juga PK-nya ID pemilik perusahaan dan FK-nya
dengan FK ID perusahaan. Jadi, ini merupakan bentuk physical data modeling. Ini merupakan hasil physical data modeling dari desain konseptual yang saya buat. Jadi, dari entitas karyawan dengan entitas perusahaan memiliki relasi one-to-one karena satu karyawan bekerja pada satu perusahaan. Lalu, demikian juga pada perusahaan dengan pemilik perusahaan memiliki relasi one-to-one karena satu perusahaan hanya dapat dimiliki oleh satu pemilik perusahaan. Kita lanjut untuk tabel short names. Pada tabel short names ini saya mengambil contoh satu dari entitas yang saya buat, yaitu yang pertama karyawan. Nah, sudah jelas? Di sini pada entitas karyawan, ID karyawan sendiri itu sebagai primary key-nya. Jadi, pada tabel karyawan, key tipenya, kolom name-nya itu ID karyawan. Untuk optionality ini mandatory semua. Ini tidak boleh kosong. Lanjut pada relationship mapping. Saya mengambil satu contoh dari entitas yang saya buat. Pada entitas perusahaan dan pemilik perusahaan. Di sini sudah jelas bahwa relasinya one-to-one. Dan di sini pada entitas perusahaan, IT perusahaan menjadi primary key. Jadi pada tabel perusahaan, key tipe, PK, kolom name, ID perusahaan. Jadi ID perusahaan akan menjadi PK pada entitas perusahaan. Begitu pula pada entitas pemilik perusahaan, ID pemilik perusahaan menjadi primary key. Dan pada tabel pemilik perusahaan akan ditulis seperti ini. Untuk mandatorinya sendiri, ini tidak boleh kosong. Optionality-nya tidak boleh kosong, yaitu menjadi mandatory semua. Karena di sini juga sudah menjadi mandatory. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.